Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara, doa adalah aktivitas tertinggi dari roh manusia. Seseorang mencapai keberadaannya yang tertinggi dan teragung adalah ketika ia berlutut berhadapan muka dengan Allah. Ini juga merupakan ujian puncak bagi kondisi rohani seseorang. Doa mengungkapkan kondisi kehidupan rohani seseorang yang sesungguhnya. Semua yang kita lakukan dalam aktivitas Kristen adalah jauh lebih mudah dari doa. Doa jauh lebih sulit karena di dalam doa kita tidak bisa bicara semudah seperti ketika kita berbicara dengan orang lain. Di dalam doa yang sejati, orang akan menemukan kondisi dirinya yang sesungguhnya, yaitu ketika ia memisahkan dirinya dengan segala aktivitas luar dan orang lain. Kini sendirian, ia datang berjumpa dengan Allah dan tidak ada sesuatu pun yang bisa dia tutupi. Doa adalah cermin dari kondisi rohani. Saudara, murid-murid Tuhan meminta supaya mereka diajari bagaimana cara berdoa. Mereka melihat dan sebagian bahkan ikut belajar dari Yohanes Pembaptis tentang doa. Tetapi nampaknya ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan doa Tuhan Yesus yang membuat mereka ingin belajar daripadanya. Mengapa Yesus begitu suka bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa, bahkan kadang berdoa semalam-malaman? Apa saja yang dia lakukan di sana? Apa saja yang dia katakan kepada Allah Bapa? Murid-murid Tuhan ingin belajar seperti guru agung mereka, maka mereka meminta supaya Tuhan mengajar mereka berdoa. Sesungguhnya inilah kebutuhan rohani yang besar yang begitu sering diabaikan dan mengakibatkan banyak anak-anak Tuhan kehilangan berkat terbesar dalam kehidupan rohaninya. Kita sungguh perlu belajar bagaimana cara berdoa dan apa yang harus kita doakan secara benar. Begitu banyak orang Kristen yang tahu bahwa di dalam doa terdapat kuasa rohani yang besar, tetapi begitu sedikit orang yang sungguh-sungguh mengalaminya. Yang pertama harus ditegaskan di sini adalah bahwa yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami ini adalah suatu pola doa. Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian. Maksudnya adalah kalau engkau berdoa, inilah cara berdoa yang benar yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami ini sungguh sudah mencakup segala sesuatu secara prinsip. Dengan demikian adalah suatu kekeliruan besar kalau doa ini hanya dilafalkan begitu saja, karena Tuhan sendiri tidak pernah melakukannya. Bukan berarti kita tidak boleh mengucapkan doa Bapa kami. Ada saatnya ketika kita sepertinya tidak mampu mengutarakan segalanya kepada Tuhan dan kita hanya mengucapkan doa ini dengan penghayatan yang mendalam, dan itu tentu baik. Saudara, banyak orang mengeluh, mengatakan, saya terus berdoa dan berdoa, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya tetap tidak merasa damai, tidak merasa bahagia. Masalahnya terletak pada cara pendekatan dalam doa yang salah, dan banyak orang bahkan tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kecenderungan yang begitu besar menjadikan dia menjadi pusat di dalam doa, sehingga ketika kita berlutut berdoa, yang muncul adalah semata-mata pikiran tentang diri sendiri, tentang kebutuhan kita sendiri. Tuhan mengatakan di sini bahwa cara seperti itu adalah salah. Kita harus terlebih dahulu belajar diam di hadapan Allah sebelum kita mengutarakan isi doa kita. Berdiam diri adalah langkah pelajaran pertama di dalam kehidupan doa orang-orang saleh yang perlu kita pelajari dengan baik.
Kalau kita mau berhubungan dengan Allah, kalau kita mau mengalami tangannya yang penuh kasih merangkul kita, kita harus belajar menutup mulut dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tahu bagaimana cara berrelasi dengan Tuhan dan tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.